Halo Nevro Friends, banyak yang menanyakan tentang apa sih biopsi ginjal itu. Saya akan jelaskan sekilas aja. Semoga Nevro Friends bisa sedikit membayangkan dan nantinya jadi tahu kapan sih harus dilakukan biopsi ginjal dan biar nggak takut kalau memang harus melakukan biopsi ginjal. Biopsi ginjal adalah suatu tindakan diagnostik. Jadi biopsi ginjal ini caranya itu dengan mengambil jaringan ginjal dengan menggunakan satu jarum yang cukup panjang ya untuk mengambil jaringan ginjal dan dilihat di bawah mikroskop. Tujuannya adalah untuk benar-benar melihat struktur jaringan ginjal secara mikroskopis. Apa saja indikasinya? Jadi biopsi ginjal ini dilakukan pada kondisi-kondisi misalnya ada protein urea, ada hematuria, atau ada gagal ginjal akut yang terjadi tiba-tiba dan tidak jelas penyebabnya. Jadi itu adalah indikasi-indikasi dilakukan biopsi ginjal. Biasanya protein urea yang mungkin terjadi dalam jangka panjang, menetap, penyebabnya juga nggak jelas, lalu hematuria yang penyebabnya juga nggak jelas, ada darah terus di dalam kencing, ada protein terus di dalam kencing, atau dia mengalami itu tadi ya gagal ginjal akut yang terjadi mendadak tiba-tiba atau kenaikan kreatininnya cukup cepat tapi penyebabnya juga nggak jelas. Nah itu juga bisa menjadi indikasi dilakukan biopsi ginjal. Apa metodenya? Untuk metode tindakan biopsi ginjal ini berbeda-beda ya di tiap tempat ya. Ada yang dilakukan one day care. One day care itu pasiennya nggak perlu rawat inap, jadi dilakukan tindakan terus bisa langsung pulang mungkin beberapa jam setelahnya. Tapi ada juga yang rawat inap gitu, karena mungkin kalau dengan rawat inap itu lebih bisa mengawasi efek samping atau komplikasi dari tindakan ya. Jadi biasanya tindakannya itu pasiennya nggak perlu dibius total. Jadi cukup dibius lokal aja di sekitar daerah penusukan jarumnya. Dan biasanya dipilih ginjal yang sebelah kiri. Nanti dokternya akan menusuk ya, mengambil dengan satu jarum biopsi, ditusuk sekalian diambil jaringannya dan biasanya dibantu alat bantu untuk melihat posisi ginjalnya. Biasanya kita pakai USG gitu ya. Nah, itu nanti kalau sudah diambil jaringannya dicek apakah jaringan ini sudah cukup representatif untuk dilakukan pembacaan. Biasanya kita juga akan dibantu oleh dokter patologi anatomi yang bisa membaca jaringan ginjal. Nah, posisi pasien itu biasanya tengkurap. Jadi lebih tengkurap, lalu ginjal sebelah kiri, terutama di kutub ginjal sebelah bawah, itu nanti kita USG dan kita cari untuk ditusuk, diambil jaringannya. Dan biasanya setelah tindakan, itu pasiennya dianjurkan untuk terus posisinya terus tengkurap seperti itu. Terus tengkurap seperti itu selama beberapa jam. Tujuannya supaya tidak nyeri, tidak ada komplikasi atau meminimalkan komplikasi. Apa saja komplikasinya? Komplikasi dari tindakan sebenarnya selama ini hampir jarang sekali terjadi komplikasi yang fatal ya. Biasanya yang terjadi ya paling komplikasinya adalah nyeri, karena itu kan ditusuk ya, tentunya akan ada nyeri setelah efek dari bius lokalnya itu hilang. Lalu ada juga yang mengalami hematuria, ada darah di dalam kencing setelah atau darah di dalam kencing yang sebelumnya nggak ada, sekarang jadi ada setelah dilakukan penusukan. Tapi itu sebenarnya wajar dan bisa ditangani. Dan yang resiko ketiga sebenarnya juga bisa terjadi seperti infeksi ya, tapi itu tentunya sebelumnya sudah ada antisipasi karena ini adalah tindakan, jadi tindakan ini dilakukan secara aseptik. Aseptik itu artinya steril ya, dengan konsep steril atau konsep aseptik yang sudah jelas terstandar gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut teman-teman bila memang harus menjalani biopsi ginjal seperti ini. Apa pentingnya biopsi ginjal? Apa pentingnya dilakukan biopsi ginjal? Tentunya biopsi ginjal ini seperti yang saya katakan di awal, ini adalah salah satu proses diagnostik. Jadi untuk penyakit-penyakit tertentu yang belum diketahui penyebabnya, itu akan bisa dibantu dengan melihat hasil dari biopsinya, ya. Jadi melihat jaringan ginjalnya. Dan untuk penyakit-penyakit autoimun tertentu seperti lupus misalnya, itu kita butuh
biopsi ginjal untuk melihat stadiumnya. Karena dengan melihat stadiumnya, lalu melihat nanti jenis-jenis kerusakan atau kelainan di jaringan ginjal itu akan lebih bisa ditentukan pengobatan yang lebih tepat. Bahkan penyakit-penyakit autoimun, terutama yang menyerang ginjal, itu sebenarnya macamnya sangat banyak. Itu yang menyebabkan sindroma nefrotik, yang menyebabkan glomerulonefritis, itu sangat-sangat banyak. Tapi dengan kita bisa melihat jaringan ginjal dan ada gambaran-gambaran spesifik yang bisa menjadi petunjuk kita untuk melakukan suatu diagnostik tertentu, itu akan lebih mudah mengarahkan dokter untuk memastikan jenis diagnostiknya apa dan pilihan pengobatannya apa. Jadi biopsi ginjal itu sebenarnya terkadang menjadi salah satu opsi terbaik untuk melakukan diagnostik. Tapi tentunya ini tidak semua kondisi kelainan ginjal harus dilakukan biopsi. Ada indikasi-indikasi tertentu yang tadi sudah saya jelaskan dan semua yang menentukan adalah dokter spesialis ginjal. Jadi gitu ya Neva Friends, semoga jelas tentang biopsi ginjal. Memang ini hanya superficial, hanya singkat penjelasan saya, tapi paling tidak teman-teman ada gambaran. Dan yang penting, selalu diskusikan dengan dokter spesialis ginjal kalau kalian mengalami proteinuria, hematuria yang tidak jelas, dan gagal ginjal akut yang mungkin belum jelas penyebabnya. Diskusikan dengan kemungkinan mungkin akan dilakukan biopsi.